Mengejutkan, inilah kamar Fir'aun setelah 3000 tahun terkunci. Para ilmuwan mendapatkan temuan mengejutkan saat melakukan pemindaian di piramida yang menjadi makam Fir'aun Tutankhamun. Hasil pemindaian itu menunjukkan adanya 2 ruangan yang tak tersentuh selama 3000 tahun. Seperti yang dilansir Dream, menurut Menteri Kepurbakalaan Mesir, Mamdouh El-Damati, ruangan misterius ini diduga berisi material logam ataupun organik. Mamdouh menambahkan, ruangan misterius ini akan dipindai kembali pada akhir bulan ini. Sebab, para peneliti perlu mendapatkan gambaran yang lebih jelas lagi. Penemuan ini setidaknya bisa menjadi petunjuk baru bagi masa-masa kuno di Mesir yang penuh gejolak. Dan sejumlah peneliti berspekulasi, ruangan itu menjadi makam Ratu Nefertiti, istri dari ayah Fir'aun Tutankhamun. Sementara itu, Mamdouh juga memperkirakan bahwa ruangan tersebut merupakan makam anggota keluarga dari Fir'aun Tutankhamun. Meski demikian, dia tidak berspekulasi apakah ruangan itu makam dari Nefertiti. Di akhir 80-an, Perancis meminta Mesir untuk mengirimkan mumi Fir'aun untuk dilakukan serangkaian eksperimen dan penelitian. Akhirnya, mumi penguasa Mesir terkenal tersebut akhirnya tiba di Perancis. Mumi itu kemudian dipindahkan ke ruangan khusus di Monument Center. Para arkeolog, ahli bedah dan ahli anatomi mulai melakukan studi tentang mumi ini dalam upaya untuk menyelidiki misteri Fir'aun. Dokter bedah senior dan ilmuwan yang bertanggung jawab atas studi tentang mumi Fir'aun adalah Profesor Maurice Bucaille. Sementara proses restorasi mumi berjalan, Maurice Bucaille sibuk dengan pikirannya. Dia mencoba untuk menemukan bagaimana Fir'aun ini meninggal. Saat larut malam, ia menemukan penyebabnya. Sisa-sisa garam yang terjebak dalam tubuh mumi itu adalah bukti bahwa ia meninggal karena tenggelam dan mayatnya segera diangkat dari laut. Terlihat jelas juga bahwa para pendeta Mesir kuno buru-buru mengawetkan tubuh Fir'aun tersebut. Tapi Maurice bingung dengan sebuah pertanyaan. Bagaimana tubuh ini dengan mengesampingkan tubuh mumi lainnya dari Mesir kuno tetap utuh hingga sekarang meskipun tubuhnya pernah tenggelam di laut. Maurice sibuk memikirkan hal tersebut ketika seorang koleganya mengatakan tidak usah terlalu dipikirkan karena dalam Islam disebutkan bahwa Fir'aun ini memang tenggelam. Pada awalnya, dia sangat tidak yakin dan menolak pernyataan tersebut. Dia mengatakan penemuan seperti itu hanya bisa diketahui melalui peralatan komputer canggih dan modern. Maurice bertambah tercengang setelah koleganya yang lain mengatakan bahwa Al-Quran, kitab suci yang dipercaya Muslim, menceritakan kisah tenggelamnya Fir'aun dan mengatakan tubuh tersebut akan tetap utuh meskipun ia telah tenggelam. Maurice bertambah terkejut dan terus bertanya-tanya, dari mana kitab suci umat Islam ini mendapatkan data, sementara mumi tidak ditemukan sampai 1898. Selain itu, Al-Quran juga baru diturunkan kepada umat Islam selama lebih dari 1400 tahun setelah peristiwa tenggelamnya Fir'aun. Mengingat juga sampai beberapa dekade lalu, seluruh umat manusia termasuk Muslim tidak tahu bahwa orang Mesir kuno mengawetkan Fir'aun mereka.
Maurice Bucaille terjaga sepanjang malam menatap tubuh Fir'aun. Berpikir mendalam soal kitab Al-Quran yang secara eksplisit mengatakan bahwa tubuh ini akan utuh setelah tenggelam. Bisakah dipercaya Nabi Muhammad SAW tahu tentang ini lebih dari 1000 tahun yang lalu ketika saya baru saja mengetahui hal itu? Pikir Maurice. Pikiran Maurice malam itu dipenuhi berbagai pertanyaan dan keheranan tentang kitab suci umat Islam. Mumi tersebut akhirnya dikembalikan ke Mesir. Jatuh cinta dengan Al-Quran. Tapi, karena ia sudah tahu tentang kisah Fir'aun versi Muslim, ia segera bergemas dan melakukan perjalanan ke Arab Saudi. Kebetulan saat itu di Arab Saudi diadakan konferensi medis yang dihadiri banyak ahli anatomi Muslim. Di sana, Maurice memberitahu mereka tentang penemuannya, yaitu bahwa tubuh Fir'aun itu tetap utuh bahkan setelah ia tenggelam. Salah satu peserta konferensi membuka Al-Quran dan membacakan surat Yunus ayat 92 yang menceritakan kisah bagaimana tubuh Fir'aun diangkat dari dasar laut dan atas izin Allah. Tubuh itu akan utuh agar menjadi bahan renungan bagi orang-orang yang berpikir sesudahnya. Dalam kegembiraannya setelah dibacakan ayat tersebut, Maurice berdiri di hadapan para peserta konferensi berkata, "Aku telah masuk Islam dan percaya pada Al-Quran ini." Saat kembali ke Prancis, Maurice Bucaille menghabiskan 10 tahun melakukan studi tentang kesesuaian fakta-fakta ilmiah saat ini dengan yang disebutkan dalam Al-Quran. Dia berusaha meyakinkan dirinya bahwa Al-Quran tidak pernah bertentangan dengan satupun fakta ilmiah. Dia kemudian menulis buku tentang Al-Quran yang menghebohkan seluruh negara-negara barat dengan judul The Bible, The Quran and Science, The Holy Scriptures Examined in the Light of Modern Knowledge. Buku tersebut sangat laris dan bahkan ratusan ribu eksemplar telah diterjemahkan dari bahasa Prancis ke bahasa Arab, Inggris, Indonesia, Persia, Turki, dan Jerman. Bahkan tersebar ke hampir semua toko buku di seluruh dunia. Sisi ilmiah dari Al-Quran telah mengejutkan saya sejak awal, karena pikiran saya belum pernah melihat begitu banyak kajian ilmu pengetahuan yang disuguhkan secara akurat. Itu semacam cermin bagi ilmu pengetahuan yang sudah ditulis dalam buku-buku ilmiah selama ini, padahal ilmu tersebut sudah ada lebih dari 13 abad yang lalu. Sepenggal catatan kata pengantar Maurice dalam bukunya. Semoga informasi tersebut dapat bermanfaat. Jangan lupa untuk klik subscribe untuk mengetahui video terbaru dari kami.